Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Fitri Dianingrum, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau biasa kita sebut dengan HOTS. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Erni Adriani Meikayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada kurikulum K13, tentu kita tidak asing dengan HOTS, pengembangan pembelajaran berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills. Pembelajaran HOTS bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pada kurikulum ke-13, peserta didik diharapkan dapat mencapai tingkat mencipta atau mengkreasi. Hal ini menuntut guru untuk menyusun strategi untuk media pembelajaran yang mendukung proses tercapainya tujuan tersebut. Pemerintah Indonesia, khususnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana cara guru agar mampu mengembangkan pembelajaran berdasarkan HOTS sehingga peserta didik juga mampu berpikir HOTS. Saya akan menjelaskan mengenai alur langkah yang perlu dipahami untuk mengembangkan HOTS yang diturunkan dari kompetensi dasar sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kompetensi dasar sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 sudah jelas menjabarkan mengenai pasangan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 telah menjabarkan pasangan kompetensi dasar yaitu pengetahuan dan keterampilan, selain kompetensi dasar 1 religius dan kompetensi dasar 2 sosial. Meskipun masih ditemukan ketidakcocokan dalam kompetensi dasar yang terdapat pada pengetahuan dan keterampilan, sehingga sangat dibutuhkan kejelian guru untuk menganalisis kompetensi dasar tersebut. Pada kompetensi dasar Permendikbud nomor 24 tahun 2016 berkaitan dengan ranah kognitif C1 sampai dengan C6 sesuai dengan taksonomi Bloom merupakan tingkat kognitif dari kompetensi yang diamanatkan dalam pembelajaran. Ranah kognitif C1 sampai C6 meliputi C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 analisis, C5 C5 evaluasi, C6 membuat atau mencipta. Selanjutnya, kompetensi dasar pada ranah kognitif menentukan proses berpikir. Melalui proses berpikir untuk menentukan kompetensi dasar yang bersangkutan sesuai dengan ranah kognitif Bloom. Proses berpikir tersebut menghasilkan ranah kognitif Bloom C1 sampai dengan C6. Pada tahapan proses belajar, menentukan proses berpikir yang tertuang pada kompetensi dasar bersangkutan sesuai dengan ranah kognitif yaitu C1 sampai dengan C6. Karena setiap kompetensi dasar memiliki kata kerja operasional atau KKO, maka kita harus mampu menentukan apakah KKO tersebut berada pada ranah yang mana. Tetapi jika KKO itu tidak ada pada ranah kognitif Bloom, maka guru wajib mengembangkan yang sesuai padanan KKO kompetensi dasar pada C1 sampai dengan C6 sesuai konteks muatan kompetensi dasar yang sesuai dengan ranah kognitif Bloom. Setiap kompetensi dasar yang telah sesuai dengan kata kerja operasional, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah kompetensi dasar sudah pada tingkat C4, C5, dan C6? Jika sudah ada pada tingkat C4, C5, dan C6, maka sudah dipastikan bahwa kompetensi dasar tersebut sudah kompetensi dasar yang HOTS. Maka, guru selanjutnya melanjutkan ke pengembangan indikator pencapaian kompetensi
yang berfungsi sebagai dasar. Yang pertama, mengembangkan materi. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Tetapi, lain halnya jika kata kerja operasional kompetensi dasar berada pada C1, C2, dan C3, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, apakah kompetensi dasar tersebut ada lanjutannya yang menjadi prasyarat kompetensi dasar selanjutnya? Yang kedua, apakah kompetensi dasar tersebut berdiri sendiri? Jika pada kasus yang pertama, kompetensi dasar tersebut dapat dilanjutkan ke pengembangan indikator pencapaian kompetensi apabila kasusnya sudah memenuhi C4, C5, dan C6. Yang kasus kedua, KKO itu dikembangkan menjadi KKO kompetensi dasar yang berada pada ranah C4, C5, dan C6 yang disesuaikan pada konteks materi pembelajaran yang diamanatkan pada kompetensi dasar. Karena pada saat kita mempelajari kompetensi dasar HOTS secara tidak langsung dan menjadi syarat bahwa C1, C2, dan C3 sudah dipahamkan ke peserta didik, tidak lompat langsung ke C4, C5, dan C6. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus mengikuti alur tersebut. Dan semua kegiatan pembelajaran harus HOTS walaupun muatan kompetensi dasar yang masih pada level C1. Perlu diingat bahwa dalam desain pembelajaran, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan diharapkan dapat bersinergi dan saling menguatkan. Demikian penjelasan mengenai bagan perumusan kompetensi dasar HOTS. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penyampaian dalam video ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan saudara-saudara. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan dan kekilafan adalah milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.